Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sedulur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya berbagi. Hari ini silakan dengarkan apa yang saya baca dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang pertama, Masya Allah, mengapa salat sebaiknya dilakukan di awal waktu? Ini datangnya dari Mica Maya, Facebook Mica Maya, dari grup keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sholat sebaiknya dilakukan di awal waktu? Ternyata anjuran tersebut sangat luas. Ternyata anjuran tersebut sangat luar biasa, subhanallah. Ya, anjuran untuk melakukan sholat di awal waktu, ya, sangat luar biasa. Secara akademis, menurut para ahli, setiap perpindahan waktu sholat bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Saya ulangi, setiap perpindahan waktu sholat, ini menurut para ahli, bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan psikologis dan lainnya. Berikut ini kaitan antara sholat di awal waktu dengan kondisi alam. Yang pertama ialah waktu subuh. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Dalam ilmu fisiologi, tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh dan menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh dapat menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Naudzubillah, ya Allah, astagfirullah. Saya ulang lagi, mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh dapat menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Mengapa? Karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika ruh dan jasad masih tertidur. Pada saat adzan subuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkat optimal. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita, terutama pada waktu ruku dan sujud. Itu di waktu sholat subuh. Intinya di waktu sholat subuh dapat menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Alhamdulillah, ya Allah. Lalu pada waktu sholat zuhur, alam berubah menguning dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga punya pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai alam ketika sholat zuhur, alam berubah menguning dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga mempunyai pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang.
Mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan sholat duhur berulang kali dapat menghadapi masalah dalam sistem pencernaan serta berkurang keceriaannya. Jadi orang yang tidak mengerjakan sholat duhur yang sering telat, maka keceriaannya berkurang. Selanjutnya ialah waktu sholat asar. Ketika waktu sholat asar, berubah lagi warnanya menjadi oranye. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap organ tubuh, yaitu prostat, rahim, ovarium atau indung telur, dan testis yang merupakan sistem reproduksi secara keseluruhan. Ketika sholat asar, ketika waktu sholat asar, alam berubah lagi berwarna menjadi oranye. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap organ tubuh yang prostat, rahim, ovarium atau indung telur, dan testis yang merupakan sistem reproduksi secara keseluruhan. Warna oranye di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Warna oranye di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asar dapat menurunkan daya kreativitasnya. Saya ulangi, orang yang sering ketinggalan waktu sholat asar dapat menurun daya kreativitasnya. Di samping itu, organ-organ reproduksi ini juga akan kehilangan tenaga positif dari warna alam tersebut. Waktu sholat maghrib, ini warna alam kembali berubah menjadi merah. Sering pada waktu itu kita mendengar banyak nasihat orang tua agar tidak berada di luar rumah. Nasihat tersebut ada benarnya, karena pada saat maghrib tiba, spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Ketika menjelang sholat maghrib, ini warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena mereka ikut bergetar dengan warna alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan sebaiknya berhenti sejenak dan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Ketika kita sedang perjalanan, maka alangkah baiknya berhenti dulu mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Hal ini lebih baik dan lebih selamat karena pada waktu ini banyak gangguan atau terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama atau hampir sama dan bisa menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu penglihatan kita. Jadi ketika kita mendengar perjalanan, maka utamakan kita sholat dulu, karena di situ terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama atau hampir sama dan bisa menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu penglihatan kita. Waktu sholat isya ya. Pada waktu ini warna alam berubah menjadi nila atau selanjutnya menjadi gelap. Waktu sholat isya mempunyai rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistol kontrol otak. Waktu isya mempunyai rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Mereka yang sering ketinggalan isya bisa sering merasa gelisah. Kadang bisa merasa sering gelisah.
Untuk itulah ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan tubuh ini dengan tidur pada waktu itu. Keadaan jiwa kita berada pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz dan seluruh sistem tubuh memasuki waktu rehat. Selepas tengah malam, alam mulai bersinar kembali dengan warna-warna putih, merah, jambu, dan ungu. Perubahan warna ini selaras dengan kelenjar pineal atau sebuah kelenjar endokrin pada otak. Kelenjar pituitari, thalamus atau struktur simetris garis tengah dalam otak yang fungsinya mencakup sensasi, menyampaikan rasa khusus dan sinyal motor ke konteks cerebral bersama dengan pengaturan kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Dan hipotalamus atau bagian otak yang terdiri dari sejumlah nucleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid, glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Maka sebaiknya kita bangun lagi pada waktu ini untuk mengerjakan sholat malam atau tahajud. Umat Islam sepatutnya bersyukur karena telah dikaruniakan syariat sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika dilaksanakan sesuai aturan, maka secara tak sadar kita telah menyerap tenaga alam ini. Inilah salah satu hakikat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita. Sholat di awal waktu insya Allah dapat membuat badan semakin sehat. Wallahu a'lam bishawab. Kopas dari Facebook, Taufik Dai Trainer. Ya, subhanallah. Inilah kenapa kita dituntut untuk sholat tepat waktu. Ternyata di situ ada hikmah-hikmahnya, ada manfaatnya, ya, ada efek sampingnya juga, ada unsur baiknya dan ada unsur buruknya. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bermanfaat untuk para pendengar, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan bismillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dan keselamatan dari Allah Taala, dan kita mampu bisa bertakwa dimanapun berada, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.